warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali. Ya jadi pagi hari ini kita bersyukur masih bisa ditemukan sehingga saya bisa masih mengajar kalian dan kalian juga masih bisa menerima pelajaran dari saya. Sebelum kita mulai, maka baiknya kita berdoa dulu. Ada yang memimpin doa dari kalian? Ada Pak. Oke, kita baiklah. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Ida. Ada memimpin doa namanya. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin mengajarkan tentang materi wudu. Wudu itu apa Pak? Jadi sebelum kita mulai ke materi, saya ingin absen dulu nih. Ada yang hadir, ada yang hadir. Yang pertama ada Rohani, hadir. Hadir. Bila, Hadir Pak. terus yang Anida, Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang wudhu. Sebelum saya menerangkan, ada yang tahu nggak apa sih wudhu itu? Wudu dilakukannya sebelum sholat Pak. Bagus, kita ada lagi dari Bila atau Rohani, wudhu itu apa sih? Nggak tahu Pak. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Coba Rohani apa tahu nggak? Nggak tahu. Oke, ini pada nggak tahu ya. Jadi wudhu itu adalah suatu perintah atau kegiatan di mana untuk mensucikan diri sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat yang sehari-hari kita lakukan ya. Jadi wudhu itu yang pertama ada niat. Ada yang tahu niat wudhu? Dari kalian? Ada Pak. Coba boleh dijelaskan niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a liwaqtil hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Oke, baik. Terima kasih Bila. Nah, jadi kita langsung masuk ke materi wudhu. Wudhu itu mempunyai syarat-syarat, di mana syarat-syarat wudhu itu ada 5. Yang pertama ada Islam. Jadi kita harus wudhu sebagai seorang Islam. Ingin melaksanakan sholat harus diawali dengan wudhu. Yang kedua ada mumaiz, yaitu bisa membedakan yang mana hal buruk, mana yang hal baik. Yang ketiga tidak berhadas besar. Hadas besar itu kayak gimana sih? Contohnya seperti terkena air liur anjing, itu hadas besar. Yang keempat dengan air yang mensucikan. Jadi air wudhu itu tidak boleh kotor atau tercampur dengan najis. Yang kelima, berwudhu tidak ada yang menghalangi sampai airnya ke kulit. Jadi seperti pakaian ini harus digulung atau dicopot dulu. Yang pertama langsung ke materi selanjutnya ada dari mana fardu atau rukun wudhu. Yang pertama itu adalah niat. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu harus dilakukan dengan niat awal. Nah, niat ini termasuk daripada rukun wudhu, jadi harus dilaksanakan serangkaian wudhu. Yang pertama ada niat. Yang kedua, ini adalah masuk ke fardu hukum atau wajib. Yang kedua itu adalah membasuh muka. Membasuh muka ini wajib dilakukan ketika wudhu. Apabila tidak dilakukan maka wudhu kita tidak sah.
Bagaimana sih membasuh muka itu? Saya akan mempraktekkan ya. Jadi membasuh muka ini sebagaimana surat Al-Maidah ayat 6, di mana membasuh muka ini kita mengambil air, dikumpulin di tangan, lalu dituangkan ke wajah. Dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke batasan telinga dan ke tulang dadu sini. Itu. Sampai sini harus rata semua. Oke? Ada pertanyaan? Saya Pak. Oh, ya. Bagaimana kalau misalkan kita memakai make up? Nah, itu sebaiknya kita harus make up dulu. Jadi takutnya air wudhu itu tidak sampai ke kulit. Sebagaimana tadi rukun wudhu, tidak ada yang menghalangi jalurnya air atau masuknya air ke kulit. Oke? Lalu yang selanjutnya ada membasuh kedua tangan. Sampai siku. Nah, membasuh kedua tangan sampai siku ini maksudnya sikunya juga ikut ke basuh ya. Jadi caranya itu saya contohkan, membasuh air dulu diambil, setelah itu dituang di sini sampai sini ya, siku, terus balik ke sini lagi. Oke, itu juga sebaliknya. Tuh. Jadi tidak perlu sampai ke sini atau sampai ke sini gitu ya. Nah, basuh kedua tangan ini, ingat ini rukunnya adalah fardu, hukumnya fardu, jadi wajib dilakukan. Selanjutnya ada membasuh sebagian kepala. Ini membasuh sebagian kepala ya, jadi bukan rambut tapi kepala. Jadi caranya itu kita tinggal basuh, ambil airnya, lalu dituangkan dulu. Jadi kalau tadi wajah itu airnya kita tuang di muka, tapi kalau misalnya ke kepala itu airnya kita kumpulin, tuangkan dulu, baru kita basuh kepala. Bahkan kalau menurut kita mazhab Syafi'i itu minimal 3 helai rambut. Jadi untuk syarat sahnya aja. Ada yang mau bertanya? Pak, kalau tidak helai rambut yang botak gimana tuh? Nah, kalau yang tidak ada rambut atau yang botak itu kan sebagaimana dari ayat Al-Maidah, di mana yang dibasuh itu adalah rosun. Rosun itu kepala. Jadi bukan rambut. Kalau kepala itu ya ini sekitar sini. Karena memang ada rambut, jadi ya rambutnya otomatis ke basuh. Jadi harus nyentuh kepala ya? Ya, Ya. bagus nih kan pertanyaannya. Jadi orang-orang yang botak itu bukannya tidak sabunnya ya, tapi karena memang yang dibasuh kepala, jadi ya botak itu kan masih ada kepalanya. Iya. Oke, tidak. Ada yang ingin bertanya lagi? Oh, bagus itu tidak. Oke. Lalu selanjutnya ada membasuh kedua telapak kaki. Telapak. Nah, ini membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Jadi sampai sini aja ya. Dari sini sampai sini. Tidak perlu sampai ke dengkul atau paha ini. Kalau orang-orang yang kalian lihat yang seperti itu hanya bentuk kehati-hatian. Jadi supaya lebih meyakinkan semuanya aja dibasuh. Tapi sebenarnya tidak perlu, hanya sampai siku saja. Dan selanjutnya fardu atau rukun yang terakhir adalah tertib.
Maksud tertib ini adalah dilakukan secara berurutan dari niat, lalu membasuh muka, tangan, kepala sampai kaki. Baru itu namanya tertib. Jadi kita tidak boleh dari niat langsung ke kaki dulu, baru ke tangan, itu tidak boleh karena tidak tertib. Makanya di tertib sini adalah mengikuti dari awal niat sampai ke kaki. Tuh. Lalu gimana yang kayak kumur-kumur, masukkan ke telinga, ke hidung, nah itu termasuk bagian daripada sunnah. Sini ada sunnah ya. Nah ini ada sunnah wudhu, gimana? Kalau kita nggak ngelakuin juga nggak apa-apa. Yang penting kita melakukan yang niat fardunya. Jadi sunnah ini tidak dilakukan juga tidak apa-apa, tetap wudhu kita tetap sah. Yang pertama ada kumur-kumur ya. Kumur. Kedua ada memasukkan air ke hidung. Yang ketiga ada mencuci tangan. Nah ini semua adalah sunnah. Jadi kalau kita nggak ngelakuin ini tetap wudhu kita sah. Oke, jadi ini adalah rangkaian daripada wudhu. Ini sunnahnya, kita harus wajib melakukan yang ini. Tuh. Sampai sini ada yang ingin bertanya tentang wudhu ini? Ada. Oke, sebelumnya saya ingin melihat nih gimana, ada nggak yang bisa mempraktekkan? Mungkin salah satu dari ini, ada nggak bisa mempraktekkan? Dari kalian bertiga, seperti yang tadi saya sudah contohkan. Boleh, Rohani mungkin? Bila? Rohani, kamu jangan ditunjuk itu. Iya kan, harus berani. Ayo Kak. Oke, Linda. Basuh tangan sampai siku. Oke, ini ya. Ya. Boleh maju ke depan. Nanti yang maju bisa dapat nilai tambahan dari Bapak. Enggak. Ya, gimana masuk tangan? Gerakannya ya. Ya. Dari sini emang kalau salah pakai Kak. Ya. Dari sini ke depan sampai siku kita balik putar kanan 3 kali, yang jadi juga 3 kali berapa? Oke, terima kasih Nida, cerdas sekali. Ada lagi nggak mungkin yang bisa? Ayo bilang atau Rohani? Cukup mungkin ya. Jadi lanjut kita ke materi terakhir tentang apa saja sih yang membatalkan wudhu. Jadi wudhu itu juga bisa menyebabkan batalnya wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari pintu atau dari salah satunya, baik berupa zat ataupun angin. Itu seperti kalian buang angin ataupun buang air kecil maupun buang air besar. Itu termasuk dari hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua ada hilang akal. Jadi ketika kalian sudah punya wudhu, ternyata nih misalnya kalian tiba-tiba hilang akal, seperti orang gila gitu. Nah itu ketika sudah normal lagi dia harus wudhu lagi karena wudhunya sudah batal. Yang ketiga ada bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan, di mana yang bukan mahram ataupun baik mahram turunan maupun pertalian saudara atau pertalian persusuan. Jadi misalnya di antara kalian nih kan kalian bukan saudara, bukan apa, bersentuhan dengan teman laki-lakinya, nah itu batal. Oke, harus wudhu ulang. Yang terakhir ada menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain yang bukan mahramnya. Oke. Nah kalau untuk ini menyentuh yang ini hanya membatalkan wudhu yang menyentuh saja. Misalnya Rohani menyentuh, berarti rohaninya yang batal, yang disentuhnya tidak batal. Jadi itu ada 4 hal yang membatalkan wudhu. Ya sebelum
saya menutup, mungkin ada yang bisa mereview dari 4 hal yang tadi bisa membatalkan wudhu. Ya, ada yang bisa disebutkan 4 hal tadi? Ayo Pak. Ganti-gantian mungkin Pak. Ya, mungkin dari Rohani ada salah satunya apa? Saya Pak. Oke, Bila. Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Oke, bagus. Saya Ya. keluarnya angin atau zat dari kumpul dan dubur. Oke, bagus. Ini tuh pengalaman. Oke, bagus. Berarti kalian sudah Pintar. paham dan memahami tentang praktik wudhu dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Oke. Jadi ini dia rukun wudhu dan ini yang sunnahnya, serta yang tadi adalah yang membatalkan wudhu. Mungkin untuk hari ini cukup itu saja materi kita tentang bab wudhu atau tentang cara atau praktik wudhu sebelum sholat. Oke, sebelum saya tutup materi hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, baik, kalau gitu kita tutup bersama dan sampai ke pertemuan selanjutnya. Nah, ada yang mau menutup doa? Coba mungkin tidak lagi karena tadi belum buka. Ya, Saya tutup. ya kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma